guys, welcome back to Aku Sharing. Nah, di Aku Sharing hari ini aku akan sharing tentang konsistensi. Dan hari ini masih berhubungan sama perihal berbuah. Konsistensi ini aku punya ilustrasinya dari tanaman yang aku tanam sendiri. Dan aku tahu gimana pertumbuhannya. Tanamannya itu cabai. Nah, cabai ini di awal pertumbuhannya itu dari biji cabai aku masukin ke tanah, terus beberapa saat kemudian emang mungkin tanahnya bagus, bibitnya bagus, dia tumbuh. Di hari pertama itu udah mulai tumbuh benihnya sedikit. Senang banget nih, wah tumbuh gitu kan. Terus dilanjut dong, siang-siang tumbuhnya udah tumbuh lebih tinggi lagi, tumbuh sekitar mungkin 2 cm, 1 cm lah, 1 sentian. Terus ditinggal dong. Habis besok paginya dia udah tumbuh lebih tinggi lagi, hampir 2 sentian. Di awal-awal kehidupan kita sama Tuhan, pertumbuhan kita tuh bisa seperti itu, banyak banget. Dan mukjizat yang kita rasain tuh bisa kayak banyak banget. Kita bisa tumbuh banyak banget, kita rasain banget pertumbuhan kita. Tapi ini ternyata setelah hari ketiga ditunggu-tunggu juga, wah setinggi apa nih tumbuhnya. Ternyata tumbuhnya nggak setinggi kemarin, kayak kerasa stagnan loh, benar-benar kayak kok setingginya segitu. Hari keempat, hari kelima masih segitu-segitu aja. Ini pertumbuhan cabenya setelah hampir sebulan lebih masih segini. Kehidupan kita juga kayak gitu. Awal-awal mungkin kita ngerasain pertumbuhan yang begitu cepat, anugerah yang begitu banyak, mukjizat yang begitu banyak. Kemudian kita ngejalanin hari-hari kayak biasa, kayak sebelum kita hidup sama Tuhan gitu. Masih ya biasa aja, mukjizat nggak sampai luar biasa terjadi terus-terusan. Di saat itu sebenarnya kita terus bertumbuh. Tapi yang perlu kita lakuin itu konsisten dengan pupuk kita, dengan siraman firman kita, dengan tindakan-tindakan kita. Karena nah, ini tanaman cabai yang udah tumbuh besar, yang akarnya udah masuk ke dalam tanah. Dan ini tuh udah kayak dewasa banget, dia menghasilkan buah secara terus-menerus. Ini udah aku ambil cabainya beberapa kemarin yang merah-merah. Dan ini masih banyak banget. Dan masih ada bunga-bunganya juga. Jadi yang pasti ini bakal tumbuh lagi. Nah, kehidupan tuh kayak begitu. Awalnya kita cuma terima mukjizat terus. Kita tumbuh, kita terima mukjizat. Tapi kemudian saatnya kita udah gak terima mukjizat lagi, tapi kita dengan pertumbuhan kita yang kuat, hati kita yang bagus, hati kita yang kuat untuk menerima semuanya, firman yang ada. Ternyata kita udah nggak tumbuh lagi, tapi kita berbuah, kita menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Aku punya suatu ilustrasi yang dapat dari Alkitab, yaitu kehidupan Yesus sendiri. Nih kita lihat renungan dari kisah Yesus di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Jadi pada umur 12 tahun dalam bait Allah, tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, mereka berjalan pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa dia berada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari mencari dia antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Mereka tidak menemukan dia. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala yang diberikannya. Dan ketika orang tua mereka melihat dia, tercenganglah mereka dan berkata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepadanya. Lalu ia pulang bersama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya pertumbuhan Yesus ketika umur 12 tahun itu kelihatan oleh orang-orang langsung. Buahnya tuh, mukjizat itu buahnya kelihatan kalau misalnya dia sangat berhikmat. Dia kembali di kehidupan dia sehari-hari, dia gak menonjol lagi, dia seperti biasa lagi, seperti anak-anak pada umumnya lagi, tapi dia tumbuh semakin besar dengan hikmatnya, dengan semakin dikasihi oleh Allah, semakin dikasihi oleh sekitarnya. Nah, kita lihat kapan sih Yesus mulai muncul lagi di Alkitab dengan buah-buahnya. Kita lihat di Markus. Ayat Markus itu cerita semua tentang buah-buah Yesus, kehidupan ketika Yesus udah tumbuh matang, udah siap untuk berbuah. Di sini dia ngadain buah, dia ngadain mukjizat buat orang lain. Kita lihat Markus dari ayat yang pertama. Di Markus 1 ayat 14 sampai 15, Yesus udah mulai muncul. Dia tampil di Galilea. Markus 1 ayat 21 sampai 28, dia mengajar di Kapernaum, dan dia menghardik roh-roh jahat. Di Markus 1 ayat 29 sampai 34, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Di Markus 1 ayat 35 sampai 39, dia mengajar di kota-kota lain. Dia pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil sambil mengusir setan-setan. Markus 1 ayat 40 sampai 45, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Di Markus 2 ayat 1 sampai 12, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Di Markus 3 ayat 1 sampai 6, Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Di Markus 4 ayat 35 sampai 41, Yesus meredakan angin ribut. Dan ini masih banyak banget sebenarnya. Di Markus 5, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Di Markus 6 ayat 30 sampai 44, Yesus memberi makan 5.000 orang. Di Markus 6, Yesus berjalan di atas air. Di Markus 6 ayat 53 sampai 56, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genezaret. Kemudian Yesus terus menyembuhkan orang. Dia di ayat 7 dia menyembuhkan orang tuli. Markus 8 dia makan 4.000 orang. Di ayat 8 dia menyembuhkan orang buta dari Betsaida. Kemudian di ayat 9 dia mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Dan Yesus terus berbuah sampai akhir hidupnya. Dia terus mengadakan mukjizat, dia terus melakukan penyembuhan, mengusir setan, mengajar, dan buahnya tiada henti sampai akhir waktunya dia untuk kembali sama Bapa. Dia nggak berhenti. Yesus nggak berhenti untuk konsisten ngelakuin emang apa yang sudah seharusnya, apa yang emang sudah ditanam sama dia. Firman itu tumbuh di dia menjadi buah yang tanpa henti sampai akhirnya. Kita nggak pernah tahu sekecil apapun kita bisa ngasilin hasil yang seberapa besar, kita nggak pernah tahu, karena itu semua rahasia dari Tuhan yang udah ciptain kita dengan rencananya sendiri. Di Markus 4 ayat 30 sampai 34 itu adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Dia yang paling kecil dari segala benih yang ada di bumi. Tapi kalau dia ditabur, dia bisa tumbuh sangat besar, bisa menjadi tanaman tempat burung-burung di udara bersarang. Sekecil ini, tapi dia bisa menghasilkan tumbuhan yang begitu besar. Seperti itu juga potensi kita. Kita nggak pernah tahu. Tuhan yang taruh kita dengan potensi kita yang rawat, dan biarkan kita berbuah sesuai dengan buah kita.
Dan kita punya takdir kita masing-masing. Seperti biji tanaman. Tanaman itu ada yang bisa tumbuh jadi tomat, tanaman itu ada yang tumbuh jadi stroberi, tanaman itu ada yang tumbuh jadi cabai. Awalnya sebuah biji, semuanya sama, awalnya biji. Semuanya kita sama, awalnya manusia. Tapi masing-masing kita punya hasil buah yang beda-beda, dan itu emang udah takdir. Udah Tuhan taruh ke kita apa yang menjadi potensi kita. Jadi kita lakuin aja apa yang sesuai takdir kita terus tumbuh. Ketika kita tumbuh dan berbuah, itu meninggalkan warisan juga. Buktinya Yesus, dia tumbuh dan berbuah, tapi dia siap untuk meninggalkan warisan. Setiap buah yang ada pasti dia punya biji lagi, dan biji itu bisa tumbuh lagi. Itu warisan dari yang sebelumnya untuk generasi selanjutnya. Di Markus 1 ayat 16-20, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi Yesus sudah penuh persiapan, dia menabur biji-biji yang seharusnya menjadi pengganti dia, orang-orang yang nantinya jadi pengganti dia, untuk menghasilkan buah, untuk memuliakan Bapa. Seperti itulah kita. Kita harus meninggalkan warisan dengan kemampuan kita, dengan buah kita. Kita harus bisa meninggalkan warisan buat generasi kita yang mendatang. Jadi, yang kita perlukan itu, kita nggak pernah tahu kapan kita akan berbuah, kita nggak pernah tahu kapan kita akan menghasilkan buat orang lain, karena semua itu adalah rahasia alam, semua itu ada waktunya. Kita nggak pernah tahu buah apa yang kita hasilkan. Yang kita tahu kita cuma bisa konsistensi dengan apa yang kita kerjakan, kita tumbuh sebaik-baiknya, kita selalu pupuk, kita selalu sirami dengan firman, kita selalu lakuin yang harus dilakuin, dan biarkan alam yang bekerja, biarkan Tuhan yang turun tangan untuk mempertemukan apa yang jadi takdir kita. Oke, sekian dan terima kasih sharing hari ini. Nah, tutup. Semoga kita semua bisa terus bertumbuh dalam Tuhan, berbuah buat sesama, dan God bless you all.